Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi semuanya. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang pembuatan database yang saya berikan tugas kemarin, dan di mana ini akan saya buat versi Android-nya ya. Karena banyak yang tidak bisa menggunakan KS Web untuk login ke PHP-MyAdmin-nya dan membuat database untuk aplikasi pengaduan kita. Jadi untuk yang pertama, nanti hidupkan dulu KS Web-nya, servernya kita hidupkan. Cara menghidupkannya ini jangan lupa, ini sudah auto hidup atau dia sudah hidup. Dan untuk yang pertama, Apache-nya jangan lupa kita sudah hidupkan atau belum. Sudah, Apache-nya sudah hidup. Jadi kita akses dulu di PHP-MyAdmin yang di bawah ini ya, host 2-nya PHP-MyAdmin. Kita login dulu dengan username-nya yaitu root atau nama pengguna, dan sandinya kita kosongkan saja, kita kirim. Nah, kalau udah masuk seperti ini, kalau ingin tampilannya, ini biasanya bisa ya, kalau di HP-HP yang lain dicoba nanti ya, dicoba bisa enggak. Di bagian setting ini atas, ini kita klik situs desktop agar tampilannya seperti desktop, nanti enak kita melihatnya. Kita klik aja, nah nanti tampilannya seperti ini. Dan untuk bagaimana cara kita menggunakan aplikasi ini untuk membuat database, jadi yang pertama kita klik di bagian ini ya, saya zoom ini nanti akan ada link basis data, kita klik basis data. Jadi di sini kita bisa membuat database sama tampilannya seperti di laptop. Kita kemarin nama database-nya pengaduan ya, tapi kalau kalian ingin merubahnya misalkan aplikasi pengaduan itu boleh, asalkan nanti waktu di pembuatan aplikasi kalian tahu mana database milik kalian untuk menampung data-data aplikasi itu. Jadi kita buat di sini, kita buat aja pengaduan, kita buat, klik buat. Nah ini sudah dibuat database-nya. Untuk yang pertama kita akan membuat dulu tabel masyarakat. Kita buat di sini, saya sudah pernah ya. Jadi masyarakat, ketikkan masyarakat, jumlah kolomnya ada 5. Setelah itu kita kirim, di samping ini kirim. Kenapa kalau kita tadi nggak dibuat seperti metode PC ini Pak? Nah PC yang ini, jadi ketika dia kalau nggak dibuat situs desktop, nanti kita akan susah pada saat kita menginputkan ini tabel bagian ini. Jadi jangan lupa ya, di bagian setting browsernya nanti situs desktop, kalau nggak tampilan PC biasanya. Jadi kita masukkan yang pertama yaitu nick, jangan lupa huruf kecil aja, nick, nama, ada username, ada juga password, dan di sini ada telepon. Nah nick ini bertipe data char, kita cari tipe datanya char. Tipe datanya char ini tipe data char yang panjangnya yaitu 16, dan jangan lupa kita kasihkan di sini auto increment. Nanti dia akan otomatis primary kalau kita klik auto increment ya. Dan untuk selanjutnya yang nama kita buat varchar dengan panjang nilai yaitu 35, dan username ini kita buat varchar juga dengan panjangnya 25 value-nya ya, dan password kita buat varchar juga dengan panjang 32, dan telepon kita buat varchar juga tipenya, jadi cuma char ya, yang nick ya yang char yaitu 13 aja telepon. Setelah itu kalau sudah mengisi ini semuanya sama seperti yang di Pak ini, silakan geser ke kanan. Nanti ada
kata-kata simpan di samping ini. Jadi kita simpan, jangan lupa nanti ini ya. Di sini ada AI-nya, kita klik aja nanti primary-nya langsung keluar sendiri. Kita simpan. Oh, dia incorrect ya. Oh ya, dia berarti maaf kalau nick dia nggak AI. Nick kita hapus saja. Jangan ada AI-nya, primary aja ya. Karena dia harus unik. Jadi kita simpan. Kita simpan. Oke, kita sudah bisa membuat tabel masyarakat. Jadi ini yang di print tugas saya, kayak kalau murid saya RPL 1, RPL 2 itu ini di print screen, nanti biar Pak tahu tipe-tipe datanya apa aja. Ini sudah. Jadi untuk selanjutnya bagaimana cara membuat database tabel lainnya. Kita klik di ini pengaduan. Seperti tadi kita buat misalkan di sini tabel pengaduan. Oke ya, pengaduan itu jumlahnya nanti ada 6. Kita kirim. Di sini kita masukkan untuk yang pertama yaitu ID pengaduan, ada tanggal pengaduan, ada nick. Setelah kita membuat nick, itu ada yang namanya isi laporan. Ini kita buat isi laporan. Isi laporan, setelah itu ada foto. Dan di sini ada status ya. Hurufnya besar, kalau pakai handphone harus sabar. Status untuk ID pengaduan itu kita kosongkan panjangnya. Karena kalau INT, tipe datanya INT itu sudah otomatis 11. Jadi untuk kita langsung ke tanggal itu kita date, nick. Ini kita char tadi, yang nick kita ambil yang tadi di char, value-nya 16. Dan isi laporan ini bentuknya teks. Teks ini tak terhingga ya. Batasannya lebih besar dari varchar. Untuk foto itu tipe datanya varchar. Status itu kita buat jadi enum. Kita cari tipe data enum di bawah enum ini. Kita tipe data enum. Setelah itu kita set atau edit enumnya. Nah, nanti ada apa aja di enum ini? Di enum nanti kita ada 0, ada proses, dan ada selesai. Kita oke saja. Kita kirim. Nah, jangan lupa, ini fotonya tadi lupa ya, kita buat 255. Kita lupa ini tadi yang INT, yang bagian ID pengaduan, kita buat di sini auto increment AI, kita klik aja AI. Nih, setelah itu dia akan langsung otomatis primary ya. Kita simpan. Nih, kita sudah buat tabel pengaduan. Ini tabel pengaduan contohnya ini. Nah, untuk selanjutnya kita klik kembali database ini pengaduan. Kita buat lagi tabel dengan nama petugas. Petugas itu ada 6 komponen juga, 6. Kita buat 6, kita kirim. Ini ada ini. Di petugas itu ada namanya ID petugas dan ada nama petugas. Sini juga ada username. Di sini ada password ya, ini password. Juga ada
telepon juga ada levelnya nanti dia admin atau petugas. Kita INT, ID petugas kita INT saja. Dan jangan lupa di sininya kita langsung AI aja atau increment untuk ID petugas. Langsung kita AI ya. Ini klik AI. Sudah. Nah, untuk nama petugas kita gunakan varchar yang isinya 35. Username kita gunakan varchar juga yang value-nya panjangnya 25. Password kita gunakan varchar juga yang 32. Dan telepon kita gunakan varchar yang panjangnya 13. Dan ini level kita buat enum kembali seperti tadi enum. Kita ke bawah enum. Nah, kita set enumnya, set value-nya kita isi. Nah, ini di ini ada apa aja? Ada admin dan ada petugas. Kita kirim, setelah itu kirim. Langsung aja kita simpan ya. Kita simpan di bagian samping sini, kita simpan. Setelah kita membuat tabel petugas, ini tabel petugasnya sudah selesai. Jadi kita klik lagi database. Kita buat lagi tabel tanggapan. Tanggapan jumlahnya 5 file, 5 kita kirim. Ini tabel tanggapan. Di sini ada ID tanggapan, ada ID pengaduan. Jadi ini kan relasi dia ya. Pengaduan, tanggal tanggapan. Di sini ada tanggapan. Awas kurang A seperti ini. Tanggapan, dan di sini ada ID petugas juga. Jadi nanti siapa yang punya ID petugas. Jadi nanti ID petugas ini akan mengambil dari itu ya, petugas tadi. Untuk ID tanggapan kita INT aja. Jangan lupa di sininya kita berikan auto increment. Kita klik ke samping kiri lagi. Untuk ID pengaduan itu tipe datanya juga 11, jadi kita kosongkan juga. Untuk tanggal pengaduan kita date. Untuk tanggapan kita text, ingat ya tipenya text. Dan untuk ID petugas INT, karena ini kenapa Pak kok INT-nya kosong nggak diisi 11? Karena default atau kalau kita kosongkan ini kita simpan, itu otomatis akan tersimpan 11 karakter. Jadi kita nggak usah lagi masukkan ya. Ini sudah 11. Jadi kita langsung simpan, dan jangan lupa AI-nya tadi untuk primary key-nya langsung aja kita simpan. Nah, jadi inilah tabel tanggapan kita. Untuk melihat semuanya gimana? Kita klik lagi database. Ini tabelnya, tabel yang kita buat tadi. Jadi jangan pesimis karena saya menggunakan handphone Pak, nggak bisa, jangan. Karena ini Pak juga bisa kan, hanya 10 menit atau berapa tadi ya, 15 menit bisa membuat ini. Jadi tetap semangat dan jangan mengeluh dengan keadaan, tetap bersyukur. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.